Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polisi menangkap 2 tersangka video asusila yang dibuat di dalam mobil yang tengah melaju. Pembangkit listrik tenaga surya di Jalan Tol Bali Mandara resmi beroperasi dan menjadi yang pertama di Indonesia. Pria diduga pengidap gangguan jiwa mengamuk hingga menewaskan ibu tirinya di Gianyar, mewarnai rangkuman aneka peristiwa sepekan. Bersama-sama, baik. 3, 2, 1. Pembangkit listrik tenaga surya di Jalan Tol Bali Mandara resmi beroperasi pada hari Rabu lalu. Panel surya di jalan tol tersebut adalah yang pertama di Indonesia, sekaligus untuk mendukung pelaksanaan KTT G20 di Bali. Panel surya ini akan menyuplai seluruh kebutuhan listrik di jalan tol. Penggunaan PLTS di jalan tol ini sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam penggunaan energi bersih. Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi PT Jasa Marga Bali Tol yang telah memasang PLTS mantap yang merupakan arahan Bapak Presiden dalam rangka pemanfaatan energi bersih dan juga selaras dengan kebijakan pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 45 tahun 2019 tentang penggunaan energi bersih, sekaligus juga pelaksanaan surat edaran Gubernur Bali nomor 5 tahun 2022 tentang penggunaan PLTS atap. Harapannya apa nih, Bu? Ya, tentu saja penggunaan energi itu akan makin hemat, tidak lagi bergantung pada energi yang berbasis fosil, dan yang kedua ini menambah daya tarik. Ini meningkatkan daya tarik pariwisata Bali, daya saing pariwisata Bali, dan juga itu akan membuat kunjungan wisatawan ke Bali itu akan meningkat karena mulai menerapkan kebijakan yang dengan energi ramah lingkungan. Penerapan energi bersih diyakini akan menjadi daya tarik pariwisata Bali. Penerapan PLTS di jalan tol Bali Mandara akan menjadi contoh untuk jalan tol lainnya di Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Sebenarnya sama, cuma ini kan harus ekstra Oh, ini lokal ini ya. Kenaikan harga bahan bakar minyak berdampak terhadap naiknya harga kedelai. Kondisi ini dirasakan para pembuat tahu dan tempe di Kabupaten Jemberana. Salah satu pembuat tempe dan tahu yang merasakannya adalah Nur Hadi, warga Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara. Menurut Nur Hadi, harga kedelai kini mencapai Rp15.000, naik dari sebelumnya Rp11.000 per kilogram. Selain kedelai, kenaikan harga juga terjadi pada komponen produksi lainnya, yakni sarana transportasi dan bahan kayu bakar. lumayanlah, termasuk harga kedelai untuk saat ini sebenarnya mengalami perubahan harga lah, bukan naik lagi lah seperti itu. Kalau sebelum-sebelumnya itu biasanya kedelai 7.500 sampai 8.000, 9.000. Kalau hari ini kayaknya sudah menembus harga 13.000 lah. Sebenarnya kami rasa kayaknya sepertinya kenaikan BBM ini sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga kedelai. Karena perubahan harga ini kayaknya mungkin ada kenaikan harga tahu lah, kayaknya seperti itu. Dari berapa ke berapa nih kira-kira? Ya, perkiraan kami lah dari 2.000 ke 2.500 atau 2.500 ke 3.000 lah, sesuai dengan ukuran seperti itu. Kayaknya kalau kami hitung-hitung dari sebelum COVID ini, kalau misalkan itu bisa sampai 5 juta Pak, per ton ya itu. Itu 5 juta berapa per bulan? Per ton kedelai Pak kalau kita lihat.
kan ini kan harga kan juga lumayan sekali. Jadi sebenarnya pengusaha ini bisa kehilangan 5 sampai 5,5. Iya, selisihnya dari kedelai misalkan 7.500 sampai sekarang dengan harga kedelai 13.000. Cobalah kita hitung-hitung seperti apa itu. Produksi tahu dan tempe di tempat usaha Nur Hadi kini hanya 50 kg per hari, menurun dibandingkan sebelumnya sebanyak 80 kg. Untuk menjaga kualitas tahu dan tempe buatannya, Nur Hadi mencampur bahan baku kedelai lokal dan impor. Nur Hadi berharap pemerintah bisa menurunkan harga bahan bakar minyak agar usahanya bisa kembali normal. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Pemerintah menyatakan siap membeli kedelai petani lokal jika harganya anjlok. Langkah ini bertujuan untuk melepas ketergantungan terhadap kedelai impor. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Denpasar pada hari Rabu lalu. Harga pembeliannya akan disesuaikan dengan tingkat kewajaran sehingga petani tidak dirugikan. Pak Presiden setuju, bahkan memerintahkan Pak Presiden ya, dibentuk nanti BUMN yang akan membeli hasil pertanian, petani termasuk kedelai, ditentukan harganya misalnya 10.000. Kalau di pasar harganya 6.000, maka pemerintah akan beli 10.000 tetap. Gitu. Jagung misalnya harganya sekian, di pasar murah, tetap pemerintah harus beli. Jadi sudah disetujui, sekarang sedang dirancang BUMN yang akan menanggulangi produk-produk pertanian. Dengan demikian petani kita itu dia bekerjanya, kan petani kita rajin-rajin ya, produksinya banyak. Hanya masalahnya di harga. Kadang-kadang waktu panen harganya murah. Nah, sekarang dibentuk nanti BUMN yang membeli hasil pertanian itu sehingga petani kita terjamin harganya. Jadi petani produksi saja, tidak usah mikir lagi jualannya karena harganya dijamin oleh pemerintah dan pemerintah akan membeli itu. Saya usulkan dana awal 100 triliun kemarin, jadi lagi dibahas. Ya, usulan saya, tapi lagi dibahas. Pemerintah kini gencar mengupayakan agar Indonesia tidak 100% bergantung pada kedelai impor. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan produksi petani, salah satunya dengan menggunakan varietas unggul. Dengan cara ini, hasil panen petani diharapkan bisa meningkat dari 2 ton per hektar menjadi 4 ton per hektar. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.